Apa itu leasing? Leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Dasar hukum leasing. Menurut Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, dan Menteri Perdagangan dipaparkan di samping kiri sebagai berikut. Fungsi leasing yaitu untuk menyediakan barang yang diinginkan oleh nasabah dalam waktu tertentu, baik 1 tahun sampai 5 tahun. Tujuan leasing yaitu untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selanjutnya, apa aja sih istilah leasing? Yang pertama ada lease, yaitu kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada lessee, yaitu pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Yang ketiga ada lessor, yaitu pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan di-lease. Yang keempat ada lease term, yaitu jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Yang kelima ada residual value, yaitu nilai lease aset yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Yang keenam ada supplier, perusahaan penyedia barang. Dan yang terakhir ada perusahaan asuransi. Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua ada operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat, leverage leasing merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga, artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga. Yang kelima, cross border leasing. Jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara, artinya pihak lessor dan lease berada di dua negara yang beda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar. Ada kelebihan dan kekurangan dari leasing, yaitu sebagai berikut. Untuk kelebihan dari leasing yaitu ada 7. Yang pertama adalah fleksibel, yang kedua tidak perlu jaminan, yang ketiga capital saving, yang keempat pelayanan cepat, yang kelima terhindar dari inflasi, yang keenam dilindungi hukum, dan yang ketujuh cara mendapatkannya aktiva. Untuk kekurangan dari leasing itu ada 5 kekurangan dari leasing. Yang pertama itu hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Yang B, seandainya terjadi pembatalan sesuatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Yang C, barang modal yang diperoleh oleh lessee tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri, kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna yang lain. Yang kelima ada fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan guna sewa karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai.
Mekanisme terjadinya leasing diawali dengan menentukan barang juga supplier. Lalu lessee akan mengisi permohonan leasing untuk diteliti oleh lessor. Setelah lessor setuju, ada penandatanganan kontrak leasing dengan lessee dan perusahaan asuransi juga kontrak beli dengan supplier. Setelah itu, supplier pun akan mengirim barang tersebut kepada lessee. Begitu barang sampai, lessee akan mengisi tanda terima dan supplier akan memberikan tanda terima tersebut kepada lessor untuk melakukan transaksi pembayaran. Tahap akhirnya, lessee akan membayar harga sewa barang tersebut secara periodik kepada lessor sesuai dengan kontrak yang tertera. Ciri-ciri leasing. Yang pertama, leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Yang kedua, ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease. Yang ketiga, hak milik benda yang di-lease ada pada lessor. Dan yang terakhir, objek leasing adalah benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Data yang harus dimuat dalam perjanjian leasing, yaitu ada 6. A. Jenis transaksi leasing. B. Nama dan alamat masing-masing pihak. C. Nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. D. Harga perolehan dan masa leasing. E. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat. F. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileaskan. Selanjutnya yaitu perbedaan leasing dengan jenis perjanjian lain. Perbedaan sewa-menyewa yaitu 1. Jangka waktu tidak fokus utama. 2. Perjanjian nominatif. 3. Pihaknya bisa perorangan. 4. Tidak diperlukan jaminan. 5. Tidak memerlukan hak opsi. Perbedaan sewa-beli yaitu 1. Peralihan hak milik terjadi di akhir masa sewa. 2. Perjanjian inovatif tapi bukan lembaga pembiayaan. 3. Hanya dua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu perbedaan jual beli. 1. Peralihan hak milik terjadi setelah membayar. 2. Perjanjian nominatif.